Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa pastinya ya. Dan rasanya sudah plong karena hari ini sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih kita di Pilkada serentak yang di 9 Desember 2020 ya. Baik, saya Rina Kusulita tentunya akan mengajak Anda untuk tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus hanya di ADI TV. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Bagus Sarwono SPD SI MPA. Tentunya terkait dengan nasib pilkada di tengah pandemi. Sebelum kita ngobrol bersama narasumber kita di dialog khusus kali ini yang terhubung melalui video telekonferensi pastinya ya. Jadi tetap bersama kami, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU serta Badan Pengawas Pemilu menerapkan aturan baru dengan harapan pilkada serentak 2020 tidak akan menimbulkan klaster baru. Semua penyelenggara baik Panwaslu maupun KPU serta lapisan masyarakat menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terdapat 12 hal baru yang disepakati dan diterapkan di TPS saat pemungutan suara. Pertama, jumlah pemilih untuk maksimal 1 TPS 500 orang. Kedua, para pemilih akan diatur kedatangannya ke TPS secara berkala. Ketiga, anggota KPPS dipastikan sehat dan harus mengikuti tes cepat COVID-19. Keempat, sebelum dibuka, area TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Kelima, para pemilih sebelum melakukan pencoblosan harus sudah mencuci tangan. Keenam, para pemilih akan diukur suhu tubuh. Ketujuh, baik petugas maupun pemilih wajib memakai masker. Delapan, wajib memakai pelindung wajah. 9. Petugas akan membagikan sarung tangan sekali pakai untuk para pemilih. 10. Tinta pemilu tidak lagi dicelupkan, tetapi menggunakan tinta tetes. 11. Memberlakukan jaga jarak minimal 1 meter. Terakhir, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya. Pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada 9 Desember 2020 dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru, mengingat pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan banyak orang. Dengan berbagai aspek kesehatan yang sudah diterapkan di dalam pemilu, apakah pesta rakyat di tengah pandemi ini akan menimbulkan klaster baru? Ini dan sistem pilkada secara serentak di tahun 2020 ini merupakan keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak ada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan juga 37 kota. Ya baik, tentunya nanti kami juga akan berbincang dengan narasumber kami yang sudah siap untuk memberikan informasi dan sekaligus pencerahan ya. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ada Bapak Bagus Sarwono SPD SI MPA. Dan kemudian juga bersama dengan Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Hamdan Kurniawan. Dan pemirsa, kali ini saya di studio sendirian bersama dengan kru yang bertugas di dialog khusus malam hari ini. Tapi narasumber kami terhubung melalui video telekonferensi. Jadi langsung ya, kita akan sapa dulu dengan Bapak Bagus Sarwono SPD SI MPA selaku Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam, Bu Erina. Iya, bagaimana Pak Bagus kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap semangat dan pastinya sudah cukup plong. Masih deg-degan atau gimana nih ya?
Ya, nggak biasa saja. Oh, biasa saja. Saya pikir sambil menunggu semua proses berjalan sempurna gitu ya, mungkin sambil deg-degan, tapi alhamdulillah berjalan lancar ya Pilkada serentak kali ini ya Pak Bagus ya. Ya, baik. Kemudian juga ada Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamdan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Pak Hamdan malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Baik, dan juga untuk Anda pemirsa di TV, dimanapun Anda berada yang menyaksikan dialog khusus malam hari ini, kami juga mempersilahkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 02744531900. Kalau Anda ingin menyampaikan segala sesuatu terkait dengan nasib pilkada di tengah pandemi kali ini ya. Baik, kita bincang-bincang dulu sama Pak Bagus dan juga bersama dengan Pak Hamdan ya. Pak Bagus. Ya, Bagaimana nih Pak pelaksanaan pilkada di DIY secara umum dari kacamata Bawaslu? ya terima kasih Mbak Erina. Ini memang pengalaman baru karena ada atau bolehlah bisa seperti pemilu dilakukan di masa pandemik COVID-19. Ini baru pertama dan mudah-mudahan ini hanya sekali ini. Ya, sehingga dengan adanya variabel COVID-19 ini ada peristiwa-peristiwa unik atau khusus yang akhirnya menjadi pertimbangan pelaksanaan pilkada, termasuk khususnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara hari ini gitu. Nah, itu beberapa hal memang kemudian terjadi, misalnya ada TPS ya, pendirian TPS yang semalam misalnya akhirnya di lokasinya karena ternyata lokasi yang ditempati di salah satu rumah warga itu ada informasi baru bahwasanya itu dilakukan isolasi mandiri karena terkait dengan COVID, sehingga terpaksa harus digeser ya ke tempat yang dianggap lebih aman, dan KPPS itu harus melakukan merevisi ya, membuat C pemberitahuan pada warga, dan itu ada juga yang lembur tadi sampai pagi itu misalnya. Ada juga faktor yang ini mungkin agak unik, yaitu adalah bahwasannya kalau ada warga yang melakukan harus melakukan isolasi mandiri, baik di rumah atau juga dirawat di rumah sakit, ini pada dasarnya kan punya hak pilih juga ya, punya hak pilih. Dan ini pun punya hak pilih, tetapi memang ada tata cara tertentu. Salah satunya adalah dia harus menyampaikan kepada KPPS bahwasanya untuk dilakukan, untuk difasilitasi pencoblosan ya. Dan ini yang kemudian KPPS melakukan, dia harus datang ke tempat, apakah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah warga yang isolasi mandiri, yang ini memang baru ya Mas, dan jumlahnya menjadi agak banyak, dan kita akui ini memang kami sendiri pengawas khususnya itu karena kita ada di tingkat desa hanya ada satu, kemudian di tingkat pengawas TPS juga ada satu. Nah, ketika misalnya ada TPS yang harus dilakukan TPS keliling tadi atau KPPS-nya menjemput bola ke rumah warga, itu terpaksa memang ada yang tidak terawasi ya. Meskipun prinsip sebetulnya Panwaslu desa juga Panwaslu kecamatan mereka, tapi kalau jumlahnya lebih banyak dari SDM kita, karena SDM kita sudah terbatas, termasuk Panwas kecamatan menjalankan staf, tapi tetap tidak bisa menjangkau, yaitu memang menjadi
catatan khusus di kami, akhirnya kami memang ya lepas untuk beberapa TPS yang mobile itu tidak kita awasi, dan kita minta jajaran kami memprioritaskan yang TPS mobil atau KPPS yang jemput bola tadi itu yang melayani banyak pemilih ya. Jadi itu yang kita prioritaskan. Tapi yang 1-2 yang memang terpaksa tidak ada SDM karena memang SDM-nya terbatas, sehingga kita loskan. Karena pengawas TPS itu kita minta tetap berada di TPS reguler, TPS yang ada, TPS asal. Dan juga variasi yang lain, misalnya soal khususnya ada juga di TPS 10 Ngetes tadi ya, Cangkringan itu yang ada hal yang khusus, sehingga ya dalam tanda kutip itu seperti lockdown lokal, dan tadi harus didatangi oleh KPPS, jumlahnya agak banyak ya, meskipun dari jumlah yang dalam tanda kutip lockdown lokal itu ada 107, itu tidak melaporkan atau tidak request untuk didatangi semua, sehingga hanya sebagian saja, kalau nggak salah sekitar 47 tadi ya. Nah, ada hal lain juga, nanti mungkin Mas Hamdan juga bisa menjelaskan, ini terkait dengan kemarin memang sempat mencuat, ini adalah TPS di Desa Mejiharjo di Karangmojo ya, yang itu secara kolektif KPPS di sana itu tidak mau direpit gitu ya. Ada sih sebagian yang direpit, tapi sebagian besar yang lain tidak. Dan mereka seolah-olah kayak ada ikatan sosial, tanggung renteng, tidak sama-sama tidak mau direpit, meskipun ini sempat ya diupayakan oleh Bupati, bahkan oleh KPU dan juga gugus tugas untuk secara persuasi agar warga yang menjadi KPPS itu mau direpit. Ternyata memang setelah itu juga masih minimal, sehingga kemarin KPU kalau nggak salah 2 hari sebelum hari H itu membuat kebijakan untuk dilakukan semacam influenza itu ya, untuk melihat apakah ada batuk atau pilek, demam di sana, dan itu pun juga tidak hadir semua sampai kemarin malam, dan sampai kita lihat itu yang tidak hadir atau tidak direpit dan tidak dilakukan cek influenza itu berapa orang, berapa dari Linmas, berapa dari KPPS. Baik, ya, Pak Bagus, Pak Bagus, termasuk khusus gitu. Meskipun dalam hal ini kemudian Bawaslu Gunung Kidul kemarin kita minta membuat himbauan khusus ya di Mejiharjo ini agar diterapkan protokol COVID yang ketat, karena kami berasumsi bahwasannya khusus di Mejiharjo ini kan kalau standarnya KPU harus direpit ya. Iya, Pak Bagus, Nyun Sewu, memang jadi sangat menarik dan menjadi sangat unik begitu ya ketika kita bicara di Pilkada serentak di tengah pandemi ini, karena ini merupakan kali yang pertama dan mudah-mudahan kali yang terakhir begitu ya terjadi di pandemi. Ada banyak hal yang terjadi di TPS, dengan kemudian ada yang isolasi mandiri, kemudian belum lagi masalah rapid gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi, termasuk kita akan juga mengajak berbincang kepada Pak Hamdan. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita jeda dulu sebentar ya, Pak Bagus dan juga Pak Hamdan. Dan juga untuk Anda pemirsa Adi TV, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Hai Foodilicious, pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler
dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dialog Khusus. Malam hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Ada Pak Bagus dan juga Pak Hamdan. Dan pemirsa, kali ini kami terhubung dengan kedua narasumber melalui video telekonferensi. Tentunya di Dialog Khusus terkait dengan nasib pilkada di tengah pandemi ya. Tadi sudah sempat ngobrol sama Pak Bagus nih, sekarang kita mau ngobrol dulu sama Pak Hamdan. Pak Hamdan, halo. Ya, baik. Pak Hamdan, banyak hal mungkin ya yang terjadi di masa pandemi ini ketika kita melakukan pilkada serentak begitu. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Bagus bagaimana ada beberapa TPS yang bekerja keras karena tiba-tiba harus pindah lokasi gitu ya. Kemudian tadi seperti di tempat kami juga ada yang ternyata tintanya tidak ditetes tapi dicelup gitu. Nah, bagaimana nih sejauh ini, adakah catatan-catatan khusus yang teramati oleh KPU? Silakan Pak Hamdan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari KPU hari ini yang merasa sangat bersyukur karena pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di tengah pandemi di 6.110 TPS secara keseluruhan itu berjalan dengan baik, tertib, lancar. Ini satu hal yang membanggakan, terutama petugas-petugas kami ya yang sudah bekerja dengan ekstra keras, tidak hanya melaksanakan pemungutan penghitungan suara saja, tapi juga menjalankan protokol kesehatan. Tadi ada berita secara nasional bahwa dari Satgas COVID-19 nasional bahwa kepatuhan protokol kesehatan di seluruh Indonesia itu mencapai 96%. Luar biasa. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Dan saya di lapangan tadi juga melihat sendiri bagaimana petugas KPPS maupun pemilih betul-betul taat ya, tertib terhadap protokol yang sudah digariskan oleh peraturan, terutama dari peraturan KPU. Nah, tentu karena mengampu 6.110, satu dua masalah ada itu biasa ya, tapi tidak terlalu signifikan persoalan itu. Dan persoalan itu bisa diselesaikan seluruhnya ya. Jadi baik misalnya ada surat suara kurang, tapi bisa segera tertangani karena memang sudah diatur mekanisme pergeseran surat suara dalam peraturan KPU. Itu selesai. Ya. Kemudian beberapa hal lain yang terjadi di TPS, misalnya pelayanan terhadap mereka yang penderita COVID. Ya, kemarin memang sempat ada diskusi siapa yang melayani ya, tapi kemudian atas bantuan dari Dinas Kesehatan beserta rumah sakit, alhamdulillah di beberapa tempat juga tertangani dengan baik. Saya sebut misalnya di asrama haji itu ada 57 pemilih COVID ya di Sleman yang tadi ditangani dengan sangat baik oleh petugas medis, tentu dengan teman-teman kami, baik itu KPPS, BPS, BPK. Juga di Gunung Kidul misalnya, di Rumah Sakit RSUD Sabtosari ada 8 penderita COVID juga dilayani dengan baik. Ini satu lagi yang di Cangkringan, itu tidak hanya COVID, bahkan di sana ada TPS yang harus direlokasi karena status siaga Merapi. Dan sejauh pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman kami, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Demikian, Mbak. Ya, luar biasa ya teman-teman kita yang bertugas di lapangan dan mungkin sampai detik ini juga masih bertugas ya, menuntaskan segala sesuatu ya. Saya appreciate sekali dengan petugas kita yang luar biasa. Iya, baik. Nah, tadi kita kembali lagi ke Pak Bagus ya, Pak Hamdan ya. Baik, Pak Bagus, mungkin terkait dengan harapan-harapan, mungkin sudah banyak hal yang dikoordinasikan, banyak hal yang ingin dicapai begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana dengan
antusias dari para pemilih? Karena kita lihat dari berbagai macam generasi yang benar-benar baru kali ini terjadi ya di saat pandemi begitu harus memilih. Sejauh mana sih antusiasnya? Adakah beberapa mungkin teramati ada beberapa warga dari daerah istimewa Yogyakarta di 3 kabupaten ini yang mungkin jadi tidak memilih atau mungkin karena saking takutnya dengan keterjaminan protokol kesehatan. Gimana nih Pak Bagus? Ya, terima kasih Mbak Rinda. Kalau terkait dengan siapa pemilih, kami belum memantau lebih jauh dari sisi kuantitasnya. Nanti biasanya secara umum hasil KPU bisa akan keluar ya. Tapi memang harus kita akui kalau pemilih yang hadir itu tadi sudah punya kesadaran terkait dengan protokol COVID ya. Memang kita akui terhadap beberapa yang positif COVID itu nampaknya tidak semua atau masih ada yang katakanlah memang tidak bisa memilih gitu. Ini memang faktor itu. Nah ini yang kita belum tahu, nggak punya data sama angkanya, tetapi beberapa temuan lapangan dari tim kami memang ada yang kemudian karena kondisi COVID ini mereka yang khususnya isolasi mandiri ataupun yang COVID itu ya kurang minat ya, sebagian masih kurang minat untuk berpartisipasi itu ada. Ya. Itu Mbak. Ya baik, kalau sejauh ini mungkin kita kalau dalam kondisi pandemi ini ya, kondisinya mungkin ada beberapa warga dari daerah istimewa Yogyakarta yang harus isolasi mandiri atau mungkin harus terjaga dan sudah ada sistematis sendiri untuk proses pemilihannya. Bagaimana dengan teman-teman yang disabilitas? Apakah juga terfasilitasi sejauh ini? Apakah juga ada kendala ketika melaksanakan pilkada serentak di hari ini? Sejauh ini dari laporan teman-teman memang belum ada kendala berarti khususnya yang difabel gitu. Termasuk kemarin memang kita ngecek soal pendirian TPS, apakah TPS akses tidak gitu ya. Memang ini kadang pertama tergantung dari apakah di TPS itu ada difabel tidak gitu. Kalau ada itu aksesibel tidak gitu. Nah, soal aksesibilitas ini secara khusus ya ini kami belum dapat laporan ya dari teman-teman mengenai kendala yang terjadi. Jadi kami tadi juga meminta laporan seluruh kabupaten dan tim kami, dan kebetulan memang belum ada laporan khusus terkait dengan kendala di disabilitas ini Mbak Alina. Ya, baik Pak Bagus dan juga Pak Hamdan, terima kasih ya. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada pemirsa di TV, silakan kalau Anda ingin berinteraksi bersama kami, langsung saja telepon ya di 0274 4531 900. Walaupun kami terhubung melalui video telekonferensi, tapi masih memberi kesempatan untuk Anda pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung di dialog khusus pada malam hari ini terkait dengan nasib pilkada di tengah pandemi. Ya, Pak Hamdan, selaku Ketua KPU, tentunya ada banyak proses yang sudah dijalani sampai hari ini ya. Luar biasa teman-teman bertugas dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah setelah selesai pemilihan hari ini, kemudian sejauh mana KPU mengawali memberikan sebuah istilahnya terus mendampingi para petugas, kemudian juga bagaimana apakah juga nanti akan ada rapid kembali setelah melakukan ini, walaupun sehari ini sudah mendapatkan informasi keprotokolan kesehatan sangat mendekati sempurna ya? Ya. Proses hari ini tanggal 9 Desember sudah selesai ya, saya kira di semua tempat ya. Ini berbeda dengan pemilu 2019 yang kemarin menghitung 5 jenis surat suara. Sehingga kalau yang dulu, yang 2019 bisa sampai hari berikutnya. Ini hanya satu surat suara dan surat suaranya kan kecil ya. Yeah. Satu saja dan kecil surat suaranya. Sehingga lebih mudah untuk hitung ya. Tadi misalnya kami di lapangan itu ada yang ditutup
pemungutan suaranya jam 13, kami ikuti jam 13:49 sudah selesai. Artinya sebelum jam 2 itu penghitungan sudah selesai, tinggal menuangkan dalam berita acara. Ada yang rata-rata 1 jam 2 jam sudah selesai. Sehingga sore hari ketika kami tiba di kecamatan juga barang itu sudah kotak sudah dikirimkan sekitar jam 16 ya. Jadi insya Allah untuk ini kendalanya tidak ada, lebih mudah, lebih simpel gitu. Tapi tetap kami terus kawal ya, karena besok mulai tanggal 10 Desember ada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang di TPS kan penghitungan suara saja di TPS itu, kemudian nanti naik direkapitulasi di tingkat kecamatan. Nah ini kami kawal. Dan juga tentu ada pengawas, ada saksi yang akan melihat kedalaman dari hasil suara itu, dan harus sama antara yang di TPS sampai nanti di kecamatan maupun di kabupaten. Itu saya kira Mbak beberapa hal yang harus kami kawal terkait dengan pelaksanaan pilkada. Jadi untuk sampai tanggal 10 Desember masih terus dikawal, kemudian nanti sampai terdapat perhitungan terakhir ya Pak Hamdan ya? Di kabupaten, betul. Di kabupaten, iya baik. Kalau sejauh ini gimana untuk hari ini? Karena saya sempat membaca di beberapa media sosial begitu ya, ada yang mungkin hal yang terjadi, hal yang lumrah ya Pak Hamdan dan juga Pak Bagus. Ketika terjadi sebuah pemilihan itu pasti akan ada banyak hoax, ada banyak berita-berita yang agak sedikit. Nah ini mungkin mumpung kita hadir di dialog khusus, mungkin bisa diluruskan terkait dengan mungkin ada beberapa surat suara yang tiba-tiba tidak sah, atau mungkin tiba-tiba ada tadi beberapa orang yang datang ke TPS kemudian tidak dapat memilih karena ternyata tidak terdaftar namanya begitu ya. Nah, apakah sejauh ini sudah ada pelaporan seperti itu? Ya, terkait dengan laporan yang daftar pemilih di tempat kami belum ada secara khusus gitu. Meskipun memang ada informasi bahwasanya tidak terdaftar dalam DPT ya, DPT, dan kesulitan ketika memilih DPTB, tetapi karena memang posisinya tidak di lokasi situ, jadi memang ya secara regulasi tidak bisa dimungkinkan, karena DPTB atau pemilih EKTP itu bisa dilakukan jika mencoblosnya selain jam 1 jam terakhir jam 12.30 itu juga harus sesuai dengan lokasi domisili EKTP tersebut berada di RW, ya, ataupun juga kelurahan seandainya di TPS yang bersangkutan itu habis ya, sisa surat suaranya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bagus. Nampaknya kita jeda dulu sesaat, nanti setelah jeda berikut ini kita akan segera kembali ya. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Istilahnya sih rungsah. Montore kuwi. Om Jonet ki saiki nyambi ngojek. Kleru kuwi. Lho kok kleru piye? Kok kleru piye to? Nek ngojek ki aja disambi nabrak lho. Wes, enggak tibuk. Iya. Tapi saya itu kan sama Jumitri itu kan sudah saya sekata. Lah aku kan keluar di dalam. Maksudnya metune aku tetep nang jero kampung mergo kowe trigis. Wes lunga saiki Jum. Malah wes lunga. Wes lunga tenan to? Lunga tenan. Pak travel iki mau jule. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal.
Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dialog Khusus malam hari ini. Dan kami sedang berbincang dengan Bapak Bagus Sarwono, SPD SI MPA, selaku Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama Pak Hamdan Kurniawan. Beliau adalah Ketua KPU DIY. Dan tentunya kami terhubung melalui video teleconference, jadi silahkan. Kami masih bisa membuka kesempatan untuk Anda dimanapun yang ingin berpartisipasi untuk ngobrol bersama narasumber kami, silahkan di 0274 4531 900 ya. Bagaimana nasib pilkada di tengah pandemi kali ini? Baik, Pak Bagus dan Pak Hamdan masih terhubung bersama kami ya. Ya, baik. Pak Hamdan dan juga Pak Bagus, ini hal yang menjadi sangat unik dan menjadi sesuatu momen yang luar biasa di tengah serangkaian pilkada yang pernah dilaksanakan di Indonesia, karena saat ini kondisinya sedang pandemi. Jauh lebih tertib atau lebih bagaimana nih Pak? Secara pelayanan, secara teknis juga gitu ya. Kemudian juga bagaimana secara sistemnya, kayaknya lebih tep gitu, lebih teratur atau bagaimana ketika kalau dibandingkan ketika sebelum ada pandemi? Pak Bagus dulu boleh atau Pak Hamdan? Saya melihat ya. Ini baik yang saya alami sendiri ya, karena saya juga pemilih, maupun tadi ketika kami berkeliling di 3 kecamatan ya, itu relatif lebih tertib ya, dan pelayanan lebih baik. Jadi misalnya begini, tertib itu teman-teman pemilih juga karena diatur jam kehadirannya, mereka sejauh yang kami pantau itu sesuai dengan jamnya, sehingga ketika misalnya di beberapa TPS di 3 kecamatan saya tanya masing-masing itu KPPS menjawab bahwa ya ini rata-rata warga tertib sesuai dengan jam kedatangan yang sudah diatur dalam surat pemberitahuan. Nah ini kemudian tentu juga berimbas pada pemberian pelayanan ya. Karena ketika masyarakat tertib sesuai datang sesuai kehadirannya, maka tidak ada penumpuan orang, kemudian tidak ada antrean yang mengular, dan itu dengan jumlah bilik 3 yang ada itu tentu akan lebih cepat ya. Tadi saya sendiri mengalami juga sangat cepat, tidak ada antrean, kemudian prosesnya paling 2 menit kali ya. Itu rata-rata segitu dan lancar sekali, sehingga tidak ada hambatan apapun dalam hal pelayanan. Dan teman-teman KPPS kami juga memberikan pelayanan dengan baik, mulai dari pengecekan suhu, kemudian memberikan sarung tangan, melakukan tetes tinta ya, dan seluruhnya itu sesuai dengan prosedur yang ada di buku panduan kami. Ya, baik, terima kasih Pak Hamdan ya. Pak Bagus masih standby ya pastinya ya. Pak Bagus, kalau kita bicara tentang bagaimana SOP yang sudah dilaksanakan, yang sudah ditetapkan terkait dengan pilkada tadi, boleh ya Pak Bagus di-share kepada kami semua di sini, ada nggak beberapa poin yang menjadi catatan terkait dengan pelayanan? Kalau tadi kan Pak Hamdan merasakan lebih tertib, lebih disiplin gitu kan, bahkan tidak ada kerumunan. Dan tadi sih saya juga sempat merasakan ya sebagai pemilih begitu, juga merasakan ya nggak ada kerumunan gitu, dan semua berjalan lancar, enak aja gitu ya. Bahkan juga sepertinya sepi banget gitu kalau di TPS saya ya. Monggo silakan Pak Bagus. Ya, Mas nih Mbak. Mungkin terkait hal lain, ini kan terkait protokol kesehatan, dan juga mungkin pemahaman dari penyelenggara. Ini memang kita akui tetap ada ya peristiwa-peristiwa minor yang misalnya belum sepenuhnya memahami protokol COVID ini. Itu misalnya ada yang kemudian tidak, harusnya kan ditetes ya, masih ada yang celup gitu ya. Kemudian juga ada yang lupa cek suhu gitu juga masih ada minor, kemudian ditingkatkan, setelah itu berikutnya dilakukan cek suhu, itu sempat ada dalam pantauan kami. Kemudian juga mungkin termasuk bilik khusus Mas, bilik khusus itu ini kan idealnya di luar, dan juga ada plastik itu ya yang menutupi. Nah, tapi ada juga di luar itu asal di luar saja itu
dikasih bilik suara sudah, nggak dikasih penutup itu juga ada. Yeah. Bentuknya bukan dari plastik, misalnya dari triplek itu juga ada. Itu yang kita temukan, jadi hal minor itu. Nah, mungkin saya kasih catatan juga terkait dengan pilkada ini, Mbak. Ini katanya karena ini kan ada beberapa proses yang harus melalui uji rapid, dan itu posisinya di Dinkes ataupun swab gitu. Ini kebetulan karena saya nggak tahu apakah di Jogja ini pas tinggi ya, khususnya di Sleman ini memang agak lambat untuk keluar hasil swabnya gitu. Dan ini juga agak mengganggu, termasuk di pengawas kami kemarin itu karena reaktif itu harus di swab, nggak kunjung keluar meskipun sudah meminta bupati untuk melakukan tracing pada rumah sakit, ternyata memang tidak keluar, akhirnya terpaksa kita ganti. Tapi tadi ada temuan menarik Mas Hamdan di Bantul itu, saya lupa, tapi ada di TPS 24 mana itu yang salah satu KPPS-nya ketika jam 10 itu kemudian dijemput gugus tugas dan harus di ambulan ya, karena ternyata dia dinyatakan positif COVID, sehingga nah ini ya, nanti Mas Hamdan bisa mungkin sudah dengar laporannya, itu harus dihentikan 1 jam dan kemudian dilakukan sterilisasi dan setelah itu dilanjutkan kembali. Dan memang ini dampaknya ada beberapa masyarakat yang tadi sudah datang, konon katanya jadi enggan karena takut. Nah ini takut, iya. Ini satu sisi saya nggak tahu apakah karena memang ada andil lambatnya dari hasil swab itu, tapi harusnya ini juga kejujuran dari yang bersangkutan ketika dia hasilnya semula adalah reaktif dan harus melakukan isolasi mandiri, tapi ternyata masih mau menjadi KPPS, dan sehingga tadi dijemput ambulan dan dia harus dilarikan ke sebagai pasien COVID itu. Ini tuh ada satu kejadian di Bantul. Begitu Mbak, itu jadi soal rapid ini jadi hal yang baru, termasuk tadi yang awal saya sampaikan itu ada TPS yang kemudian didirikan di rumah yang ternyata dikonfirmasi harus melakukan isolasi mandiri dan terpaksa dipindah di lokasi aman. Baik, Pak Bagus dan juga Pak Hamdan, mungkin ada satu PR juga nih ya, karena kita ada di masa pandemi kali ini, tentu kita menggunakan masker, kemudian ada sarung tangan. Nah, ini pasti meninggalkan poin juga gitu ya. Artinya ada sampah yang tertinggal yang mungkin memang itu harus istilahnya jadi adalah gitu ya. Termasuk mungkin kita juga harus membawa alat tulis sendiri, ada juga yang membawa paku sendiri secara inisiatif begitu. Nah, bagaimana nih Pak setelah selesai pemilihan ini, apakah juga nanti akan ada pengecekan lagi atau kemudian bagaimana nasibnya barang-barang yang harus disingkirkan dan ditiadakan gitu, karena kan kalau tadi sempat saya memperhatikan sarung tangan yang dipakai memang habis selesai langsung dibuang, tapi cuma dibuang begitu. Apakah itu sudah posisi aman? Nanti takutnya sempat ada kekhawatiran warga itu kok nggak digunting, nggak dipotong gitu, jangan-jangan tadi dipakai lagi. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada SOP-nya juga? Sejauh sampai sudah. Oh sudah. Ya, jadi dalam rapat koordinasi sekitar tanggal 3 Desember yang lalu dilaporkan kepada kami bahwa KPU Kabupaten itu sudah berkoordinasi dengan Pemda untuk memperlakukan limbah pasca pemilihan ya, terutama ada sarung tangan plastik dari seluruh pemilih ya, dan itu sudah ada SOP-nya. Jadi nanti limbah sampah dari TPS itu dikumpulkan dulu di desa, tentu dengan SOP tertentu agar aman, kemudian nanti ditangani oleh pihak Pemkab ya, untuk buang atau diperlakukan nanti supaya tidak menjadi
limbah yang tentu membahayakan atau kemudian merugikan lingkungan. Baik. Itu sudah dikoordinasikan. Sudah ada ya, alhamdulillah. Baik, artinya tidak ada kekhawatiran dari warga yang namanya kita tahu ya, dalam kondisi pandemi ini kan semua harus segera waspada dan juga antisipasi. Nah, baik Pak Hamdan, mungkin dari Pak Hamdan dulu deh, kira-kira harapan apa atau catatan himbauan saja deh, himbauan untuk warga daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan pilkada hari ini. Sebuah apresiasi mungkin, silakan Pak Hamdan. Ya, kalau saya berterima kasih ya kepada semua pihak atas suksesnya hari ini ya. Saya lihat ini sukses ya. Baik itu pelaksanaan protokol kesehatan, terutama ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. KPU tidak bisa bekerja sendiri. Ada Pemkab, Dinas Kesehatan, Satgas Covid ya, teman-teman paslon dan seterusnya yang pemilih dan sama-sama nyengguyung pilkada di tengah pandemi yang memang kemarin tantangannya sangat banyak ya, bahkan sampai nanti di akhir. Tapi kita alhamdulillah bisa melewatinya, dan kemudian tentu pasca ini kami berharap siapapun nanti, baik penyelenggara, organ kami di bawah maupun pemilih, nanti seandainya ada hal yang misalnya merasakan sesuatu gitu ya, sakit dan seterusnya, bisa kemudian segera menghubungi pihak Dinkes ya, yang kemarin dari hasil koordinasi memang ada ya, diminta untuk menyampaikan ya. Ya, baik, artinya masih ada pemantauan dan juga masih mendapatkan perlindungan juga terkait dengan kesehatannya, begitu ya Pak Hamdan ya. Baik, Pak Bagus, bagaimana, silakan singkat saja mungkin untuk memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pilkada hari ini. Ya, makasih. Jadi prinsipnya sama, termasuk kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat, ya, komunitas masyarakat. Termasuk kalau di Bawaslu ini juga ada teman-teman relawan pengawas pemilihan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu, tetapi cukup membantu. Dan tadi sempat memantau beberapa TPS yang mungkin tidak bisa kami, sehingga ketika ada permasalahan itu kemudian kita bisa cepat untuk melakukan tindakan. Nah, yang lain kami juga berharap khususnya agar semua masyarakat ini menjaga iklim yang baik masa COVID ini, dan juga terkait dengan nanti proses atau hasil dari pilkada ini bisa dihormati siapapun pemenangnya, meskipun untuk paslon ini sebetulnya kita berharap nanti siapa yang menang kalah bisa menerima ikhlas ya, atau yang menang tentu harus bertanggung jawab untuk memimpin bagi warganya secara sebaik-baiknya, amanah mungkin. Dan seandainya memang ada keberatan, ya bisa diselesaikan dengan cara-cara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada persyaratan yang berlaku. Iya. Baik, luar biasa. Saya juga berikan apresiasi kepada Bawaslu dan juga KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seluruh teman-teman yang hari ini bertugas dengan penuh kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlas. Semoga tetap semangat dan kita semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan bisa memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Hamdan dan juga Pak Bagus. Dan juga untuk Anda pemirsa di TV, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami di Dialog Khusus malam hari ini. Saya Rina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.